warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Devcast semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu stay with whatever COVID-19 ya. Oke teman-teman Devcast semua, kali ini kita ketemu lagi dengan tema masih seputar dunia human research development. Oke, tema kali ini aku mau mengangkat tentang strategi coaching untuk kepribadian yang berbeda-beda. Oke, kita perlu coaching ya dalam pekerjaan. Oke, secara definisi dulu, coaching itu adalah sebuah kegiatan atau metode yang digunakan untuk mengarahkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang atau sekelompok, di mana hasil yang didapatkan adalah agar dia atau mereka dapat menerima serta memperoleh keterampilan dan ilmu baru dalam melakukan sesuatu agar apa yang ditargetkan atau yang diinginkan tercapai. Oke. Nah, kalau dari segi HR, coaching itu sendiri berarti mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta meningkatkan kinerja sumber daya manusianya untuk bisa dan dapat menemukan jawaban atas segala tantangan yang akan dihadapi oleh pekerja itu sendiri. Nah, tentunya teman-teman Devcast, seorang coacher itu harus memiliki karakteristik yang baik dulu. Yang pertama, karakternya adalah harus positif ya, karena tugas coacher itu adalah bukan mencari kesalahan ataupun mengoreksi kesalahan, apalagi menyalahkan. Nah, fungsi coacher nih sebenarnya untuk mengembangkan produktivitas karyawan itu dengan cara memberikan coaching yang bisa mendorong mereka untuk kinerja yang baik. Kemudian seorang coacher juga harus sportif. Nah, kenapa? Untuk dapat membantu staf mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Untuk apa sih gunanya? Untuk bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Nah, kebutuhan tersebut sih mencakup juga kebutuhan fasilitas kerja, waktu untuk diskusi, ataupun berupa instruksi yang jelas. Nah, selain sportif, seorang coacher juga harus mempunyai karakteristik yang goal oriented. Kenapa harus goal oriented? Bagaimana caranya ya? Dengan menyampaikan tugas-tugas dan sasaran kerja yang terarah, jelas dan terukur. Nah, biasanya komunikasikan semua tugas dan sasaran tersebut kepada setiap kerja kita agar mereka tahu tugas dan sasaran tersebut dan mereka paham gitu ya apa yang diharapkan dari mereka gitu ya. Kemudian selain goal oriented juga harus fokus. Nah, seorang coacher yang baik harus bersifat spesifik dan fokus pada tindakan yang hendak diperbaiki kualitasnya, dan spesifik ketika merancang solusi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir harus penuh perhatian ya, harus care ya terhadap pekerjanya. Oke. Nah, sebelumnya harus bisa membedakan dulu antara coacher dengan bos. Perbedaannya, kalau bos itu lebih banyak bicara, sedangkan coacher itu lebih banyak mendengarkan. Bos memegang kendali, sedangkan coacher itu memegang komitmen. Bos memerintah, coacher memberikan challenge. Bos bekerja untuknya, karyawan bekerja untuknya, sedangkan coacher itu bekerja as a team. Bos selalu menyalahkan, sedangkan coacher selalu bertanggung jawab. Bos menjaga jarak, coacher menjaga hubungan. Nah, itu harus kita pahami dulu. Kalau kita memberikan coaching kepada seseorang atau kita menjadi coacher, kita harus paham dulu perbedaan antara bos dan coacher tersebut. Oke, kembali ke tema tadi adalah strategi untuk kepribadian yang berbeda-beda. Ketika kita ingin memberikan coaching kepada pekerja kita, kepada staff kita atau kepada peserta, kita harus tahu karakteristik perbedaan tipe-tipe orangnya ya, tipe-tipe manusianya. Oke, pada umumnya ada 4 jenis kepribadian. Ada kepribadian dominance, steadiness, influencing, dan compliance. Oke, untuk dominance itu rata-rata mereka tuh senang mengendalikan lingkungan mereka. Kemudian mereka ketika dimotivasi secara negatif, mereka nggak akan patuh gitu ya. Terus mereka tidak suka diberitahukan apa yang harus dilakukan. Istilahnya mereka tuh nggak suka disuruh-suruh gitu lah ya. Terus mereka tuh enggan melakukan tugas yang melibatkan hal-hal yang harus dengan secara detail gitu ya. Mereka juga cepat bosan dengan tugas-tugas yang bentuknya rutinitas. They are direct, forceful, impatient, and can be extremely demanding. Itu ya orang-orang dominance. Kemudian ada yang namanya kategori kepribadian influencing. Nah, biasanya mereka nggak suka juga menangani detail yang kompleks. Mereka lebih menyukai berhadapan dengan orang, people oriented, daripada dengan task, dengan tugas. Kemudian mereka senang membuat kesan
yang baik dan lingkungan yang mampu memberikan motivasi. Kemudian mereka akan membicarakan apapun yang ada dalam pikirannya dengan kita. Kemudian biasanya mereka itu bisa motivasi karyawan dan senang membangkitkan semangat mereka. Tapi ingat, kalau mereka dimotivasi negatif, mereka akan jadi ngambek ya, orang tipe-tipe influencing ini. Kemudian ada juga tipe steady nice. Nah, biasanya orang ini senang bekerja sama dengan orang lain dalam mengerjakan tugas, sabar, dapat dipercaya, loyalty, cenderung resisten terhadap perubahan yang terjadi secara mendadak. Dia pasti akan resisten banget gitu ya. Kemudian mereka menghargai langkah-langkah pendekatan yang teratur serta sistematis. Mereka juga unjuk kerja dengan konsisten. Perilaku mereka dapat diprediksikan, cenderung stabil, dan menyukai keharmonisan dalam melakukan pekerjaan. Nah, ketika kehilangan motivasi kadang-kadang membuat mereka menjadi keras kepala nih, yang tipe steadiness ini. Suasana hati biasanya diekspresikan dalam bentuk perlawanan yang pasif. Oke, kemudian yang terakhir adalah compliance. Nah, mereka cenderung, orang-orang compliance ini ya, mereka cenderung hati-hati dalam bertindak serta menuntut kualitas dan ketepatan ya. Kemudian bisa menghargai kesempatan untuk melakukan perencanaan yang seksama, dan mereka selalu berhati-hati. Mereka adalah kelompok pemikir yang kritis, kemudian juga teliti terhadap hal yang detail. Mereka tidak akan percuma, atau mereka selalu siap meluangkan waktu untuk menganalisa situasi, dan mereka menyukai sesuatu yang pasti, yang oriented. Mereka juga berhati-hati dalam menerima perubahan yang mendadak ya. Mereka tuh cenderung mengikuti prosedur dan standar sih, senang banget mereka seperti itu. Nah, tapi hati-hati ketika mereka termotivasi secara negatif, mereka pasti akan menjadi sinis atau bisa mengkritik secara berlebihan. Oke, terus bagaimana sih strategi coach untuk orang-orang keempat tipe tersebut? Oke, untuk tipe dominans, nah ini nih dia. Ketika kamu berinteraksi dengan orang tipe seperti dominans ini, kamu berinteraksi dan berkomunikasi, kamu harus jelas, langsung, dan tepat sasaran, atau istilahnya to the point ya. Kemudian hindari menjadi orang yang berbicara terlalu banyak mengenai hal-hal di luar pekerjaan. Mereka tidak suka. Terus biarkan mereka mengetahui apa yang Anda harapkan dari mereka. Jika kamu harus memerintah mereka, berikan pilihan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengambil keputusan. Nah, kemudian setujuilah kebutuhan mereka untuk melakukan variasi dan perubahan. Jika memungkinkan nih, berikan challenge baru untuk dia. Oke, kemudian bagaimana strategi coach untuk influencing? Oke, yang pertama, bertanyalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka di luar kantor. Ya, itu pertama dilakukan. Kemudian ajak mereka berbagi dengan kamu mengenai apa sih maunya mereka ke depannya, apa sih langkahnya mereka, apa sih cita-cita mereka gitu ya, baik secara personal maupun profesional. Kemudian setelah kamu tahu mereka, satukan tujuan kamu dengan mimpi dan cerita mereka, itu pasti klop banget. Kemudian selalu ciptakan suasana dan interaksi yang demokratis dengan mereka, karena mereka nggak suka orang yang otoriter. Oke, selanjutnya bagaimana strategi coach untuk orang yang steadiness? Oke, berikan aturan spesifik dan kepastian dalam bekerja, karena orang steadiness maunya seperti itu ya. Kemudian ketika menerapkan perubahan, pastikan untuk memberikan gambaran yang sistematik. Karena apa? Mereka perlu safety, mereka perlu aman gitu ya, mereka perlu merasa aman. Kemudian trust, berikan mereka rasa trust dan yakinkan mereka bahwa kamu tuh udah memikirkan semua hal yang akan dilalui sebelum terjadinya perubahan itu. Nah, sampaikan rencana itu, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mengantisipasinya ya, mengantisipasi masalah yang akan terjadinya, itu sudah harus direncanakan dan dibicarakan sebelumnya. Nah, itu bagaimana strategi terhadap orang-orang yang tipenya steadiness. Kemudian strategi coach untuk yang orang-orang tipikalnya compliance ya. Nah, ini pada dasarnya harus memberikan kesempatan untuk bisa mereka mendemonstrasikan keahlian mereka. Kemudian beri tugas yang menuntut ketelitian dan detail, karena orang-orang compliance itu seneng banget yang detail ya. Kemudian berikan juga tugas yang menuntut sistematika dalam berpikir, kemudian sistematika dalam tindakan, kemudian juga terukur dan terarah, karena mereka kuat dalam aspek berpikir dan tindakan yang tinggi.
Oke, itu strategi yang harus kita ketahui sebelum kita mengcoaching dengan orang dengan karakter yang berbeda-beda. Tentunya teman-teman Depkes, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus, kita juga harus tahu posisi kita harus tahu siapa yang akan kita coaching nanti. Jangan terkesan menggurui, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita harus menjadi teman untuk dia, kita harus menjadi tempat diskusi untuk mereka ya, supaya mereka mau lebih terbuka dengan kita gitu ya. Karena kenapa ground rules-nya harus jelas, fokusnya harus jelas, kita harus membangun dialog yang baik, berbicara dengan jelas dan selalu bersikap open mind sebagai coacher. Nah, itu adalah kunci untuk kita bisa meningkatkan atau afirmatif, kita bisa selalu memberikan solutif bagi orang yang kita coaching gitu ya. Itu saja yang dapat aku bahas tentang bagaimana strategi coaching terhadap karakter yang berbeda-beda. Kita ketemu lagi ke depannya nanti dengan tema dan bahasan yang berbeda. Terima kasih dengan sedikit waktu untuk mendengarkan Depkes FM ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.